warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dinda Putri dengan NPM 237520006. Di sini saya akan membuat tugas review mengenai video yang telah diberikan pada minggu lalu, yaitu data cleaning dan transformasi dengan Power Query. Nah, di sini kita akan membahas teknik efektif untuk analisis data yang akurat. Sebelum kita masuk, kita akan mengetahui apa itu data cleaning, mengapa data cleaning itu penting, dan kita akan mengenal Power Query. Jadi di sini data cleaning itu adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak relevan. Mengapa sih penting data cleaning itu? Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa data cleaning itu sangat penting, yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi analisis data, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang valid, mengurangi kesalahan dan inkonsistensi. Nah, Power Query itu apa sih? Power Query itu tuh alat atau yang biasa disebut ETL, extract, transform atau load, dan load yang kuat dari Microsoft. Nah, terintegrasi dalam Excel dan Power BI, dan Power Query ini juga memudahkan data cleaning dan transformasi tanpa kode yang rumit. Dalam video tersebut dibahas tentang user interface dalam Power Query. Akses ke Power Query ini kita bisa pakai Excel. Rumusnya itu bisa data, get, dan transform data from table. Oke, lanjut. Jadi dalam video tersebut terdapat user interface dalam Power Query. Nah, kita bisa mengakses Power Query-nya itu menggunakan Excel dan Power BI. Tampilan editor Power Query-nya itu ada beberapa, yaitu ribbon, dia berisi berbagai perintah dan fungsi. Panel queries itu menampilkan daftar queries yang ada. Yang ketiga ada jendela pratinjau data, itu fungsinya untuk menampilkan data yang sedang diolah, dan panel apply step, mencatat setiap langkah transformasi yang diterapkan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, dalam ribbon itu kita ada fitur utamanya. Yang pertama ada home, transform, add column, dan view. Home ini adalah data type handling, remove rows, sort, split column. Di dalam transform ada pivot, unpivot, group by, dan replace values. Dalam add column ada custom column, conditional column. Dalam view ada show white space, column quality, dan column distribution. Nah, sekarang kita akan membahas teknik data cleaning dengan Power Query. Ada beberapa teknik, yaitu yang pertama menangani tipe data atau data type handling. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwanya ada data type handling. Nah, di sini kita akan memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang tepat, seperti teks, angka, tanggal. Contohnya, mengubah kolom tanggal dari teks ke format tanggal yang benar. Yang kedua, menghapus duplikat atau removing duplicates. Fungsinya untuk menghilangkan baris duplikat yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang ketiga, sebelum nomor 3, kita dalam menghapus duplikat tadi ada caranya, yaitu pilih kolom, kemudian pilih kolom remove duplicates. Nah, yang ketiga, memfilter dan mengurutkan data atau filtering dan sorting.
Di sini kita akan memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Mengapa kita mengurutkan data ini? Agar kita dapat memudahkan analisisnya. Yang keempat yaitu manipulasi teks atau text manipulation. Nah, di sini kita membersihkan teks dari spasi berlebih atau trim, mengubah format teks uppercase, lowercase, capitalis each word. Dan yang terakhir, ekstraksi substring dari teks. Yang kelima, mengatasi nilai kosong atau handling missing values. Nah, di sini kita mengganti nilai kosong dengan nilai default atau nilai yang dihitung, memfilter baris yang mengandung nilai kosong. Selanjutnya kita akan membahas transformasi data dengan Power Query. Nah, yang pertama, pivoting dan unpivoting. Mengubah baris menjadi kolom, yaitu pivoting untuk analisis yang lebih baik. Mengubah kolom menjadi baris, yaitu unpivoting untuk normalisasi data. Yang kedua, menggabungkan kolom atau merging column. Menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom, contohnya menggabungkan kolom nama depan dan nama belakang menjadi kolom nama yang lengkap. Yang ketiga, menambahkan kolom custom atau adding custom column. Membuat kolom baru berdasarkan formula atau logika tertentu, contohnya menghitung selisih antara dua kolom tanggal. Yang keempat, mengelompokkan data atau grouping data. Mengelompokkan baris berdasarkan nilai kolom tertentu, melakukan agresi, sum, average, dan count pada kelompok data. Yang kelima ada split column. Memisahkan data dalam suatu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan pemisah atau delimiter. Dan selanjutnya ada poin formula Power Query, yaitu yang pertama, pengenalan formula. Bahasa formula di Power Query digunakan untuk transformasi data yang lebih kompleks. Contohnya, teks titik trim kolom 1 itu untuk menghapus spasi di awal dan di akhir teks. Akses editor formula, view-nya itu formula bar, add column, dan custom column. Contoh singkat untuk kita menggunakan data cleaning dan transformasi sederhana dalam Power Query. Yang pertama, impor data dari file Excel, hapus duplikat, ubah tipe data, tambahkan kolom custom, load data ke Excel. Jadi kesimpulannya, Power Query adalah alat yang ampuh untuk data cleaning dan transformasi, memudahkan proses analisis data dengan fitur yang intuitif, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyiapkan data. Dengan menggunakan Power Query, kita dapat mengoptimalkan data untuk analisis yang lebih akurat dan efektif. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.